Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berproses. Kali ini kita bahaskan soal dari gaspol pertemuan yang kedua yang belum kita tuntaskan, kita mainkan bersama. Oke, dari nomor 11 ada suatu soal berupa baris dan deret yang berkolaborasi dengan logaritma, di mana soalnya adalah log A ditambah log AB ditambah log AB kuadrat ditambah log AB pangkat 3 dan seterusnya. Ini berkelanjutan, ada tanda titik-titik. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah 6 suku pertamanya, di mana mereka adalah deret aritmetika ya. Nah, jumlah 6 suku pertamanya berapa? Untuk mencari suku dari deret aritmetika, jumlah suku ke n dari aritmetika, artinya kawan-kawan membutuhkan suku pertama yaitu A. Dalam hal ini berarti suku pertama ya A, walaupun ini sama nilai variabelnya, dan selisihnya atau B. Nah, kita lihat nih dari pola ini, bilangan ini artinya kita bisa memperoleh bahwa penjabarannya adalah log A ditambah log A B kali B, artinya kita bisa menggunakan sifat dari logaritma, yaitu berupa log A ditambah log B, ya kan? Artinya suku keduanya bisa kita jabarkan seperti itu. Suku ketiganya di situ ada B kuadrat, sehingga kan artinya B kuadrat itu kan ada B kalikan B. Yang dikuadratkan B-nya saja ya, bukan AB-nya. Coba perhatikan tuh, yang dikuadratkan adalah B-nya saja, sehingga log AB kuadrat itu bisa kita jabarkan menjadi log A ditambah log B, ditambah lagi dengan log B. Nah, ini adalah suku ketiga. Suku keempatnya berarti teman-teman bisa melihat di sana, berarti B-nya ada 3. Sehingga dari sini kita bisa memutuskan atau kita bisa menyimpulkan bahwa suku pertama deret aritmetika itu adalah log A. Ini suku pertamanya nih, U1-nya atau A. Dan selisihnya, bedanya adalah siapa? Ya ini, log B. Berarti beda ya, adalah log B. Karena ini ada tambah log B lagi. Jadi suku kedua, ini suku kedua ditambah log B. Berarti bedanya adalah log B. Artinya, untuk mencari 6 suku pertamanya, kita bisa menggunakan rumus dari SN. SN atau jumlah N suku pertama dari deret aritmetika. Siapa dia? N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kalikan B. Kita sudah punya semua, tinggal kita substitusikan ke sana. Artinya S6 itu nilainya adalah siapa? 6 per 2. Dikalikan dengan 2 kalikan A. A itu adalah suku pertamanya ya. Suku pertamanya adalah log A. Ditambah N-1 berarti 6-1 nih, 5. Dikalikan B selisihnya. Selisihnya atau bedanya adalah log B. Kita kotai di bawah tuh log B. Nah, kita dapat di sini berarti ada berapa? 3 dikali 2 log A ditambah 5 log B. Nah, tinggal kita distribusikan perkaliannya. Ini tak garis, kita pisahkan. Berarti kita tinggal distribusikan, kita dapat 6 log A ditambah 15 log B. Oke, itu adalah jumlah dari 6 suku pertama barisan deret tersebut. Ada di pilihan jawaban A, gitu. Nah, kawan-kawan semua, soal berikutnya masih terkait dengan baris dan deret, tapi sekarang ini berkaitan dengan logaritma yang berkolaborasi dengan logaritma dia. Di mana di sini ada satu informasi, yaitu A, B, dan C membentuk barisan geometri. Ingat, barisan geometri berarti perbedaan antar suku terdekatnya berupa perkalian atau rasio yang biasa kita menyebutnya sebagai R. Sehingga ketika sukunya adalah ABC yang membentuk barisan geometri itu dan berurutan, maka rasionya itu bisa kita tuliskan adalah hasil pembagian dari B dibagi A. Atau mungkin teman-teman ngambil yang C dibagi B juga boleh, itu adalah rasionya, pembaginya. Nah, sekarang nilai dari log A, log B, log C itu adalah apa yang ditanyakan gitu ya. Ini maka pertanyaannya adalah log A, log B, dan log C adalah merupakan apa? Merupakan barisan apa? Ketika misalnya barisan geometri berarti ada suatu rasio, atau barisan aritmetika berarti nanti ada beda. Kita mainkan. Kita anggap bahwa sukunya adalah ABC, maka teman-teman bisa perhatikan di sini, ini 3 suku yang membentuk barisan geometri
ketika rasionya pengalinya kita anggap sebagai R, maka A suku pertama berarti B-nya itu bisa kita tuliskan menjadi A yang dikalikan rasio. Suku ketiganya atau C-nya berikutnya berarti adalah A dikalikan R kuadrat, karena barisan geometri suku ke N-nya adalah A dikali R pangkatnya N-1. Tentu hal ini teman-teman sudah pahami semua, sehingga bisa kita gantikan nilai A, nilai B, dan nilai C dengan nilai yang sudah kita dapatkan yang kita kotai itu, sehingga nilai yang ditanyakan bisa kita tuliskan menjadi log A. Suku berikutnya adalah log B, B-nya kita ganti menjadi A kalikan R. Suku A ketiganya yaitu log C, berarti C-nya kita bisa ganti menjadi A kali R kuadrat. Nah, sekarang dari bentuk ini, karena dia merupakan logaritma, teman-teman berarti memakai sifat dari logaritma. Ingat, ketika ada suatu perkalian, ya di sini ada perkalian A dan R, maka bisa kita pecah menjadi bentuk penjumlahan, ya kan? Berarti ada log A ditambah log R. Oke, dengan sifat logaritma, ketika ada logaritma dengan bilangan basis sama dan berubah penjumlahan, maka bentuknya jadi perkalian A kalikan R seperti di atas tadi. Nah, sehingga suku ketiganya bisa kita tuliskan menjadi log A ditambah dengan log R ditambah lagi dengan log R, kan gitu. Berarti log R-nya ada 2. Oke kan? Atau 2 log R, bisa saja seperti itu. Berarti ini kan bisa kita tuliskan menjadi 2 kali log R. Nah, artinya dari bentuk ini teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa suku pertamanya adalah log A, suku berikutnya adalah log A, sama nih dengan suku sebelumnya, ditambah dengan log R. Ingat, kalau ada suatu barisan berupa penjumlahan atau pengurangan, berarti dia merupakan barisan aritmetika. Jelas, karena di sini juga kelihatan ini ada log A sama log R, suku kedua ditambah dengan log R, atau ini ada log R. Artinya bisa kita simpulkan bahwa nilai yang kita punya, ini yang kita kasih warna hijau tuh, dia adalah suatu barisan aritmetika, ya kan? Berarti dia adalah suatu barisan aritmetika, teman-teman. Aritmetika. Nama aritmetika karena berupa selisih antar sukunya, berupa selisih atau penjumlahan. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya atau bedanya adalah siapa? Log R. Nah, berarti aritmetika dengan beda log R. Nah, kita cek, oh ternyata log R-nya di sini kita cek tuh. Nah, berarti jelas bukan C, bukan D, jelas bukan. Nah, atau E, nah ini juga bukan nih. Oke, jelas aritmetika antara itu. Nah, sekarang kita lihat bedanya adalah log R. Berarti log R kita kembalikan. Log R bisa ada 2 tuh kemungkinannya, bisa B per A atau C per B. Kita cek C per B ada di jawaban A. Ini log C per B. Gitu, aritmetika dengan beda C per B. Oh, ternyata jawaban A sama jawaban B sama ya, teman-teman. Ini juga C per B. Mungkin typo. Oke, intinya ketemunya adalah log C per B. Berarti ada 2 jawaban benar tuh, A sama B. Mungkin yang di sini adalah typo saja. Gitu. Oke, gitu kawan-kawan. Nah, kawan-kawan semua, soal berikutnya tentang eksponen. Di sini nanti kita akan memainkan perpangkatan, jelas. Lalu kalau kita lihat sekilas dari bentuknya antara unsur atau kuantitas P dan Q, itu berarti kita akan memainkan suatu bentuk aljabar juga di sana. Berarti ada suatu eksponen perpangkatan, sifat yang kita pakai, dan aljabar. Nah, ingat patokannya di sini adalah nilai X yang diberikan atau batasnya adalah antara negatif 1 dan 0. Jadi di antara itu, sehingga bisa kita lihat di sini bahwa nilai X itu adalah pecahan negatif, ya enggak? Pecahan negatif yang lebih dari negatif 1. Oke, nah kita perhatikan. Sekarang di sini kita bisa memainkan kuantitas P dulu. Ada 1 per 1 min 3x, 3 pangkat x, dibagi 1 min 3 pangkat x plus 2 dikali 3x min 2, 3 pangkat x min 2. Yang tentu kita bisa mainkan terlebih dahulu adalah nilai yang 3 berpangkat itu. Ada suatu sifat eksponen ketika bilangan pokoknya sama, berarti ada ketika ada A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M, maka pangkatnya kita tambahkan. Sehingga berlaku untuk itu bentuk ini, sehingga bisa kita tuliskan 1 min 3 pangkat X plus 2 itu kita tambahkan dengan pangkat yang ada di bilangan 3 berikutnya, berarti ada tambah X min 2. Nah, yang atas berarti masih sama tuh, 1
dikurangi 3 pangkat X. Nah, sekarang kita mainkan. Yang bawah berarti ada 1 min 3X, 3 pangkat X. Yang bawah berarti ada 1 min 3-nya pangkat berapa tuh? 2-nya habis ya, kita horek-horek tuh. Berarti 1 dikurangi 3 pangkat 2X. Nah, teman-teman, dari sini 1 min 3 pangkat 2X itu sebenarnya bisa kita jabarkan lagi, ya enggak? Bentuk ini kan bisa kita tuliskan menjadi 1 min 3 pangkat X yang dikuadratkan, betul enggak? Nah, sedangkan bilangan di depannya 1 itu kalau kita kuadratkan atau dipangkatkan berapapun kan nggak merubah nilai, tetap 1. Nah, artinya dari sini kita mempunyai suatu bentuk selisih kuadrat. Ingat, selisih kuadrat itu ketika kawan-kawan menemukan suatu bentuk A kuadrat min B kuadrat misalnya, ini bentuk selisih kuadrat ya, artinya bisa kita faktorkan menjadi hasil perkalian antara penjumlahan yang dikalikan dengan selisihnya. A tambah B kali A min B, misalnya ini ketemu bentuknya seperti itu. Sehingga untuk yang di bawah ini, yang 1 kuadrat dikurangi 3 pangkat X yang dikuadratkan, teman-teman bisa menjabarkan atau memfaktorkan menjadi 1 ditambah 3 pangkat X yang dikalikan dengan 1 min 3 pangkat X. Oke, menggunakan konsep selisih kuadrat. Nah, kita perhatikan atas bawah ada yang bisa kita horek-horek sederhanakan. Ini kan sama dengan yang bawah. Sehingga kita mendapatkan nilai P adalah 1 per 1 plus 3 pangkat X. Nah, ini adalah nilai si P-nya. Teman-teman perhatikan ada nilai X-nya di situ. Oke, nah sekarang kita perhatikan. X adalah bilangan pecahan negatif. Kita ambil suatu bilangan berapapun. Misalkan ini ada A pangkat negatif N misalnya. Ini nilainya negatif atau positif? Oke, ini nilainya hasilnya negatif atau positifkah ketika ada suatu bilangan A pangkat negatif N? Positif pasti. Kenapa? Karena ini bisa kita mainkan menjadi 1 per A pangkat N. Nilainya pasti positif. Berapapun itu pasti hasilnya positif, bukan negatif. Berarti negatifnya kita coret. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan untuk bilangan X berapapun, ya, X berapapun artinya di sini X-nya kan negatif nih pangkatnya. Pasti hasilnya di sini adalah positif. 3 pangkat X-nya itu pasti positif. Di sini pun pasti positif, ya kan? 3 pangkat X-nya positif. Teman-teman bisa perhatikan bahwa pecahan atau nilai P ini 1 per 1 plus. Nah, berarti ada 1 plus tuh. Lebih dari, artinya kan pembilang sama penyebutnya gede mana? Gede penyebutnya, gede bawah kan? Berarti ini adalah nilai pecahan yang kurang dari 1. Karena penyebut itu lebih dari 1 pasti. Karena ada penjumlahan 3X tadi. Secara gambaran kita berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang nilai P bentuknya pecahan yang kurang dari 1. Kurang dari 1. Kenapa kurang dari 1? Karena penyebutnya ada 1 plus. Berarti kan karena 3X itu tadi 3 pangkat X pasti akan menyebabkan penambah lebih banyak gitu. Sehingga bisa kita lihat bahwa nilai Q bukan pecahan. Pasti 1 plus positif, bilangan positif di sini. Sehingga bisa kita lihat bahwa nilai Q pasti lebih besar daripada P. Begitu kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, kita ke soal yang berikutnya tentang penalaran perbandingan. Di sini informasinya adalah tentang seorang pemborong yang memperkirakan suatu pekerjaannya itu dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 60 hari. Nah, kemudian pada proses pengerjaannya ini berjalan 15 hari. Setelah itu ternyata pekerjaan dihentikan sementara waktu. Nah, ada jeda hari libur tuh. Kemudian pekerjaan dilanjutkan kembali. Nah, pemborong itu memperkirakan nih, agar pekerjaannya tepat waktu, maka otomatis harus menambah orang, ya enggak? Karena ada yang tertunda, yang tadi libur, ada proses waktu hari dihentikan itu artinya untuk menggantinya itu dengan cara menambah orang, karena ini adalah perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai. Tentu teman-teman sudah pahami prosesnya ini. Kenapa berbalik nilai? Artinya ketika suatu pekerjaan itu punya pekerja yang bertambah, maka kebutuhan harinya itu semakin berkurang. Iya enggak? Karena semakin cepat selesainya. Artinya ketika ada pekerjaan hari yang sudah ada pekerjaan yang terhenti karena libur, untuk mengganti liburnya itu maka pemborong itu menambah sebanyak 5 orang. Nah, teman-teman, di sini ditanyakan adalah lama waktu yang terhenti itu berapa gitu. Nah,
senjata ampuhnya dulu nih, ini triknya. Jadi ketika kawan-kawan ketemu konsep seperti ini, kita punya triknya yang bisa teman-teman mainkan adalah untuk mencari tambahan pekerja. Nah, kita singkat nih, tambahan pekerja, TP. Tambahan pekerja itu bisa kita cari dengan banyak pekerja mula-mula. Oke, banyak pekerja mula-mula awal itu berapa? Baru dikalikan dengan hari libur. Hari liburnya tak anggap sebagai L ya. Terus kita bagi dengan sisa hari. Sisa hari artinya sisa hari sampai target proyeknya terselesaikan itu berapa. Berarti dari 60 hari ini nanti sudah berjalan berapa hari, kemudian liburnya berapa hari, nah masih sisa berapa hari. Nah, sekarang kita mainkan, ini adalah senjatanya. Nah, TP-nya yang kita sudah tahu adalah 5 orang, tambahan pekerjanya adalah 5 orang, sama dengan banyak pekerja mula-mula. Di sini ada 20 orang, tak kalikan dengan hari libur, terus dibagi dengan sisa hari. Sisa harinya adalah berapa? Targetnya 60 hari, sudah berjalan 15 hari, berarti sudah berkurang 15 hari. Berkurang lagi liburnya. Berapa liburnya? L tadi. Nah, dari sini bisa kita mainkan bahwa nilainya adalah 5. Ini kita mainkan berarti jadi berapa? 45 kurangi L. Karena pembagian berarti kita samakan kanan kiri, kita ruasnya kita imbangkan, berarti 45L-nya menjadi bentuk perkalian dengan 5-nya, sama dengan 20 dikalikan L. Aman ya? 45 kali min L-nya dari mana? Nah, bentuknya ini perkalian teman-teman, 5 kali. Di sana juga ada 20 kali ruas kanan, artinya halal kita horek-horek saja tuh, sama-sama dibagi 5, berarti dapat 4. Nah, 4L artinya dari sini kita bisa melihat bahwa ada 45 min L sama dengan 4 kalikan L. Nah, ini tinggal teman-teman mainkan aja. Siapa? Ini sama-sama kita tambah L, berarti di sini juga tambah L. Biar yang sebelah kiri itu tersisa 45 saja, yang sebelah kanan menjadi 5 kalikan L. Tentu dari sini langsung kita dapatkan bahwa L-nya adalah 5 karena 9, sama-sama dibagi 5. Ini adalah hari yang tertunda tadi, liburnya adalah 9 hari. Itu konsep trik cepatnya ketika kawan-kawan mendapatkan suatu soal di mana ada suatu pekerjaan yang tertunda sementara waktu. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman menanyakan terus konsepnya gimana? Konsepnya bisa kita mainkan dengan konsep perbandingan berbalik nilai tadi. Nah, ingat ketika kita menemukan suatu perbandingan bentuknya berbalik nilai, maka bisa kita mainkan dengan cara dikali lurus. Siapa yang dikali lurus? Kita perhatikan, mainkan di sini. Ada pekerja, ada hari. Targetnya. Pekerja mula-mula adalah 20 orang. Harinya ada 60 hari. Ini target. Kita pisahkan dengan proses. Oke, berarti ini ada target dengan proses. Kita pisahkan prosesnya. Prosesnya adalah berjalan 15 hari, tak tulis di situ. Yang melakukan pekerjaan selama 15 hari ada berapa orang? 20 orang, karena semuanya bekerja. Jadi 15 hari itu yang bekerja ada 20 orang. Nah, lalu libur nih. Nah, libur berarti tak mainkan, berarti di sini ada liburnya, kita nggak tahu berapa hari. Kita misalkan tadi dengan L. Nah, selama hari libur yang bekerja berapa? Nggak ada yang bekerja, berarti 0. Oke, sehingga yang terakhir di baris tiganya ini, maka kita bisa melihat sisa harinya. Sisa harinya berapa? Targetnya dari 60 kurangi 15 kurangi L. Di sini kita sudah dapat berapa? 45 min L. Nah, 45 min L ini dikerjakan oleh berapa orang? Dari 20 tambah 5, karena pemborong itu menambah 5 orang. Berarti ada 25 yang mengerjakan. Sehingga dari sini bisa kita lihat. Ingat, perbandingan berbalik nilai adalah dikali lurus. Maka kita kalikan lurus. 20 kali 60 ketemunya 1200. 20 kali 15 ini ketemunya adalah 300. 300 ya, kelebihan 01. Nah, ini kelebihan 0 di belakang akan menambah nilai. Jadi 0 di belakang itu sangat mempengaruhi, menambah nilai. Kalau yang di depan nggak masalah. Nah, begitu juga dengan rupiah kan gitu. Oke, ini berarti ketemunya 0 ya. Siap, berarti sekarang kita mainkan 25 dikali 45 kalikan L. 25 kali 45 ujungnya pasti 25 karena ada 5 dan 5, dan kemudian bilangan depannya sama-sama genap. Nah, kita kalikan aja. 2 kali 4 8, 2 tambah 4 6, 6 bagi 2 ketemu 3, 3 sama 8 11. 1125 dikurangi 25L. Kenapa kurangi 25L? 25-nya juga dikalikan dengan negatif L. Nah, ingat ini kita pisahkan. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa 1200 itu nilainya sama dengan 300 ditambah 1125
Karena tambah 0 nggak mempengaruhi ya, nggak usah ditulis, sama dengan 25L. Nah, dari sini kita bisa memainkan 25L-nya biar positif, berarti kanan ruas kanan, ruas kiri kita tambah dengan 25L. 1200-nya kita mainkan, yang kiri kita kurangi, berarti yang kanan kita kurangi juga 1200, atau gitu dipindah biasanya ya. Nah, dari sini dapat berapa tuh? Kita kurangkan, berarti ada 1425 kurangi 1425 dikurangi 1200, berarti kita dapat 225. L-nya berapa? Sama-sama dibagi 25. Dapat berapa? 9. Sama juga luas liburnya selama 9 hari. Gitu kawan-kawan, cara kiri dengan konsep cepat, yang kanan dari konsep perbandingan berbalik nilai. Nah, kawan-kawan, soal berikutnya tentang persamaan garis singgung, di mana di sini ada suatu garis G yang mempunyai hubungan dengan garis X plus 2Y min 10 sama dengan 0. Hubungannya adalah tegak lurus. Tentu ketika kita mendapatkan informasi seperti ini, teman-teman langsung bisa melarikan atau mempunyai suatu lompat pikirannya, berarti langsung oh iya ini punya hubungan karena dia tegak lurus ya, artinya ada suatu hubungan M1 dikali M2 tentang gradien, pasti nilainya adalah min 1. Atau bisa juga teman-teman melarikan M1 itu sama dengan negatif 1 per M2. Nah, dari situ bisa ini, bisa itu, sama saja nilainya. Nah, artinya dari persamaan garis yang ada di situ, kita bisa mendapatkan M1-nya adalah berapa tuh? Gradien ketika ada suatu persamaan garis seperti ini, tengok aja X sama Y-nya satu ruas atau enggak. Nah, dalam hal ini satu ruas, tentu kita kasih min dulu. Ketika dia satu ruas ya, kasih min dulu, baru yang atas punyanya X adalah 1, yang punyanya Y sebagai pembagi adalah 2. Berarti ketemu gradiennya adalah negatif setengah. Dari sini maka bisa kita langsung ambil nilai dari gradien garis G-nya, MG-nya. Kita ambil M2-nya adalah MG ya. Gradien garis garis G-nya. Karena tegak lurus berarti nilainya jadi min 1 nanti kalau kita kalikan. Berarti gradiennya si garis G adalah 2. Nah, karena dia menyinggung suatu kurva, ingat main kurva kan bentuknya lengkung ya. Ketika ada suatu garis yang menyinggung kurva tersebut, maka gradien garis singgungnya itu bisa kita ambil dari turunannya si kurva itu, ya aksennya. Kita turunkan, berarti di situ ya aksennya berapa? 2x, 2-nya turun ya, 2x, pangkatnya jadi 1, ditambah 4x ini turunnya adalah 4. Ini ketemu nih, gradiennya adalah 2x plus 4. Siapa dia? Ya ini, gradiennya adalah 2 tadi. Artinya bisa kita hubungkan di situ, berarti bisa kita mainkan 2 itu adalah 2x plus 4. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilai x. X-nya berapa? Mainkan aja, sama-sama kita kurangi 4, berarti di sana ketemu min 2. Min 2 sama 2 berarti hasilnya adalah min 1. Ketemu X-nya adalah min 1. Oke, X-nya adalah absis ya. Absis si titik singgungnya adalah min 1. Artinya kita bisa mencari nilai Y. Y-nya kita bisa mencari dari mana? Yuk kita kembalikan ke kurvanya itu. Berarti ada min 1 kita kuadratkan ditambah dengan 4 kali min 1 ditambah 5. Dapat Y-nya berapa tuh? Ini 1 positif, negatif 4 sama 5. Negatif 4 sama 5 adalah 1 tambah 1, 2. Artinya Y-nya adalah 2. Kita dapat berarti titik singgungnya, oke, titik singgung itu berarti adalah siapa tuh? Negatif 1,2 itu titik singgungnya. Nah, titik singgung ini otomatis dilalui oleh garis G, ya kan? Garis G tentu karena titik itu dilalui oleh garis lurusnya G sama kurvanya. Anggap aja ini berarti ada kurva nih, misalnya ini titik singgungnya. Berarti di sini ada negatif 1,2 katakanlah, kan sama-sama dilalui oleh kurva dan garis G. Nah, sementara persamaan garis lurus kita bentuk umumnya itu kan siapa? MX plus C, bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, artinya kalau kita hubungkan si G-nya itu kan dari situ kita punya nilai Y berapa? 2, substitut saja. Nah, dari sini 2, X-nya berapa? Negatif 1, berarti kita punya negatif 1 nanti X-nya. M-nya berapa? Gradiennya dapat dari sini. Gradien garis G adalah 2, kita mainkan 2 ditambah C. Nah, kita untuk mendapatkan nilai C di situ. Sehingga di sini dapat berapa tuh? Negatif 2. Biar imbang berarti mainkan min 2-nya kita mungkin teman-teman ada yang maksudnya pindah ruas ya, sebenarnya enggak. Itu di
imbangkan, kanan kiri kita tambah 2 berarti jadi 4, yang kanan ditambah 2 jadi 0, kita temu C. Sehingga persamaan garisnya ini adalah Y sama dengan M nya sudah ada, berarti 2X plus 4. Ini adalah persamaan garis G nya, ini YG nya, si persamaan garis G nya adalah 2X plus 4. Nah sekarang yang ditanyakan adalah memotong sumbu Y di titik berapa. Kebetulan ini sama ya, coba perhatikan, ini kebetulan sama saja. Nah, jadi artinya teman-teman nggak boleh langsung misalkan, oh ini hasilnya dari sini aja langsung dapat tuh, nggak, tapi kebetulan saja nilainya sama. Nah, oke, kita kembali ke pertanyaan bahwa titik potong pada sumbu Y. Sumbu Y itu terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Ini adalah titik potong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Berarti kita mainkan Y sama dengan 2 kali 0 tambah 4. Dapat berapa? Y-nya sama dengan 4. Artinya titik potongnya adalah berapa? 0,4. Ini adalah titik potongnya, ada di pilihan jawaban E. Gitu kawan-kawan. Terima kasih.